Inilah situasinya. Gloria sangat tidak bahagia. Itu karena dia dipecat oleh salah satu kliennya. Dia bahkan mungkin akan diekstradisi ke Inggris atas tuduhan penyuapan. Gloria dipekerjakan sebagai konsultan senior oleh perusahaan arsitektur dan rekayasa global yang berbasis di London. Dia membuat beberapa keputusan yang sangat buruk. Dan kemudian, seperti yang sering terjadi, dia tertangkap. Pertama, dia ditangkap oleh pihak berwenang setempat yang sudah mengawasi kontak pemerintahnya. Dan hal itu, pada gilirannya, menarik perhatian kepolisian London maupun FBI. Gloria menghadapi kesulitan besar. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan tentang hal itu. Khususnya, mari kita lihat apa yang bisa Anda lakukan untuk menangani hal itu. Misalkan Anda bisa melakukan perjalanan kembali ke masa lalu dan menelusuri langkah Gloria, lalu mengoreksi kesalahannya saat Anda menelusurinya. Dan bayangkan bahwa jika mendapat skor yang cukup tinggi, Anda akan mendapatkan sertifikat karena telah menyelesaikan kursus ini. Dan Anda akan membantu Gloria mendapatkan kembali kliennya dan menghindari ekstradisi. Anda sudah siap? Oke, coba kita lihat apakah Anda bisa menyelamatkan karir Gloria. Sejauh ini, bentuk paling umum dari suap adalah uang tunai. Tidak peduli seberapa kecil atau besarnya, pembayaran ilegal tetap dianggap penyuapan. Paling enak kalau Anda memiliki serangkaian jawaban yang sudah dipraktikkan seandainya Anda diminta untuk membayar suap.
Totaling $1.6 billion, 2008 saw the largest fine ever imposed on a company for engaging in corrupt business practices. The fine against Siemens, the German engineering giant, was for its systematic payment of bribes and then its subsequent altering of the books to hide these transactions. This all began in Munich in November 2006, when about 200 policemen and detectives and forensic accountants from the Munich prosecutor's office arrived at various offices and homes throughout southern Germany. And that began an enormous investigation, which had a follow-on investigation by the Department of Justice and the Securities and Exchange Commission, which ended on December 15th, 2008. The investigation was unprecedented in its scope, size, and expense. It cost literally billions. We had hundreds of lawyers around the world, hundreds of accountants. We collected tens of millions of files of documents, all in order to be able to get a sense of the depth and the breadth of the corrupt practices that have been going on. It was expensive, it was painful, it hurt our reputation. Although Siemens didn't formally plead guilty to bribery charges, they did admit to inadequate internal controls and are subject to a compliance monitor for 4 years. One of the consequences of our cooperation with the authorities is that they were willing to be open to some suggestions that we made about going forward. And one of those was to have a German monitor instead of an American. Throughout this difficult and painful investigation, Siemens has learned some hard lessons. I mean, the lesson from this case, of course, first of all, is don't pay bribes. But the second lesson is if you do have a problem, the answer is to clean it up as quickly as you can and cooperate with the authorities. Ada bobo, abang ibu malah bobo. Jadi nggak bilang sama abang. Kalau ada bobo, abang yang nggak bobo, kita ngomong sama abang. Gloria dipekerjakan sebagai konsultan untuk mewakili perusahaan arsitektur dan rekayasa besar di negara tempatnya tinggal. Perusahaan ini berkantor pusat di London dan membutuhkan konsultan yang mengenal situasi setempat. Tugas pertama Gloria adalah meninjau status pusat seni pertunjukan yang sedang dibangun di ibu kota. Dia kaget ketika mengetahui bahwa seluruh proyek itu ditangguhkan. Tampaknya, proses persetujuan akan memakan waktu 90 hari. Pejabat di Departemen Tata Kota menawarkan untuk mempercepat proses dengan cara membawa rencana itu dari kantor ke kantor. Dia memperkirakan persetujuan akan didapat dalam waktu seminggu. Tentu saja, ada biaya pelicin, dibayar tunai secara langsung kepada pejabat itu. Gloria belum pernah mendengar tentang biaya ini. Namun, pejabat itu menjelaskan bahwa dia bisa menawarkan atas kebijaksanaannya sendiri. Benar tuh bilang. Benar, ini jawaban terbaik. Dia bisa meminta untuk beli apa? Jadi lagi ujian. Tunggu, lagi ujian. Ini ujian dari guru atau bapak bikin ujian? Dari teman Dedi disuruh kerjain. Dari bos. Banyak negara memiliki beragam tradisi budaya pemberian hadiah, dan mereka yang melakukan bisnis secara global
mungkin berpartisipasi dalam tradisi itu. Tetapi, penting diingat untuk tidak melewati batas ketika memberikan hadiah kepada pejabat pemerintah. Nggak boleh memberikan hadiah kepada orang lain. Lihat abang tadi. Oh belum? Belum selesai. Oh iya. Nah, jumlah uangnya nanti Ngerti nggak? ngerti. Hadiah harus masuk akal, tidak boleh berlebihan. Yang harus ditawarkan selama musim yang sama dan dalam semangat yang sama seperti pemberian hadiah oleh orang lain di wilayah itu. Misalnya hari Natal atau Idul Fitri atau Tahun Baru. Bawa aja yang pencet. Mencet apa? Pencet itu. Siapa yang mencet? Apa? Kata belum. Nah, belum. Udah. Yang ini sekarang Bu. Tunggu. Oke. Oke. Apa itu?
Also in 2007, the U.S. Department of Justice brought an enforcement action against Lucent Technologies in connection with excessive gifts, travel, and entertainment provided to Chinese officials in connection with sales in that country. There were some 315 trips that were provided. Also in 2007, the U.S. Department of Justice brought an enforcement action against Lucent Technologies in connection with excessive gifts, travel, and entertainment provided to Chinese officials in connection with sales in that country. The trips cost millions of dollars, their alleged purpose, training sessions, and a tour of Lucent facilities. Officials to visit a wide variety of locations were to inspect factories in the U.S., including launch destinations as Las Vegas, Disneyland, and really had no legitimate business purpose whatsoever. The trips cost millions of dollars, their alleged purpose, training sessions, and a tour of Lucent facilities. Lucent agreed to pay $2.5 million in fines and penalties to resolve the matter. That had long since been shut down and moved overseas, and really had no legitimate business purpose whatsoever, but were really simply intended for sightseeing and leisure purposes. Lucent agreed to pay $2.5 million in fines and penalties to resolve the matter. Tapi nggak akan lanjut. Abang sih. Dalam rapat berikutnya, Gloria bekerja atas nama perusahaan yang menegosiasikan kontrak dengan Kementerian Energi. Pembicaraan panjang seminggu penuh merupakan langkah pertama menuju usaha patungan tenaga angin. Dengan keahlian senior dan pengetahuannya tentang keadaan setempat, dia berhasil membuat perusahaannya mencapai kesepakatan dengan persyaratan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Untuk merayakannya, negosiator utama dari kementerian mengusulkan minum-minum dan makan malam di restoran favoritnya. Restoran itu ternyata sangat mahal, dan negosiator dari kementerian memulai malam itu dengan memesan beberapa botol anggur yang sangat tua dan sangat langka. Perusahaan yang diwakili Gloria memiliki kebijakan yang melarang untuk menghibur pejabat pemerintah. Kenapa Gloria harus khawatir dengan situasi ini? Apa ya? A, B, C, D. Khawatir melanggar kebijakan diwakilinya. Bagaimana Gloria mencegah ini supaya tidak terjadi di masa mendatang? Coba. Jangan. Woi, abang betul. Luar biasa, bang. Terima kasih, abang. Ujian ini buat abang atau buat bapak? Abang bantuin. Kalau gitu abang yang kerjakan saja. Gak mau. Udah. Definisi suap adalah segala sesuatu yang bernilai. Uang tunai bukanlah satu-satunya barang yang bernilai di mata pejabat pemerintah. Contohnya, banyak hal yang dapat dianggap pejabat pemerintah sebagai sesuatu yang bernilai, termasuk pekerjaan untuk kerabat atau teman. Gloria. Tidur sumpah. Iya tidur orangnya. Hati-hati jika ada orang yang Selamat. Daya. Lelah abang. Pasti menonton YouTube.
Enggak. Mau main si itu. Apa namanya? Jarbai. Si apa tuh namanya? Kayak jati. Kan. Ya, Sun Wukong Asfa Festival. Kan. Caveman Story. Bukan game abang yang baru itu loh. Iya nih Jarbai. Oh iya baik. Apa namanya tuh? Hah? Si siapa? Naruto ya? Heeh. Naruto itu maksud gua. Oh. Maksud Teddy. Apa? Masa babang nggak ngerti Naruto sih? Kan aku juga sering lihat. Nggak peduli, udah lewatin aja video-video. Emang di buku-buku itu ada jawabannya di tulisannya. Iya. TS UT Starcon. Tonton video. Tonton video. Maaf ya bang, kali ini abang gak akan baik. The ramped up enforcement means the likelihood of getting caught is increasing. Increased awareness of the risk and the fear of going to jail is probably one reason employee misconduct seems to be declining. It's one thing for an employee to know that if they get caught, their company could have a fine imposed, and it could be a large fine, so that's a serious consequence. But it has nothing on an employee realizing that he could actually go to prison. When bribery schemes are uncovered, companies get the headlines, but it is the individual employee who pays the greatest price. It's a lonely place to be. Sometimes employees use the defense that they were just following orders. The just following orders defense will certainly not work. An employee is entrusted by the company to know right from wrong, and if they follow an improper order, they will be in as much trouble in most companies, and certainly in the eyes of the government, they will be in as much trouble as the person who gave the order. Wow. Maksudnya guru bapak ngasihin ke teman, temannya ngasihin ke bapak. Setelah menghadiri jamuan makan malam perayaan panjang dengan banyak makanan dan anggur, Gloria melakukan perjalanan ke pedesaan. Dia berharap dapat menghadiri upacara peletakan batu pertama, fasilitas pengolahan limbah yang baru. Alih-alih, ternyata dia bertemu dengan pejabat pemerintah untuk mendiskusikan mengapa peletakan batu pertama belum dilakukan. Insinyur kepala untuk Departemen Pengairan menyatakan penyesalan mendalam atas keterlambatan itu dan menyalahkan pejabat lain di departemen pemerintah lain. Orang baik katanya, tapi terkadang terlalu bersemangat dalam tugas mereka. Untungnya, insinyur Departemen Pengairan itu mengenal orang yang tepat untuk memperbaiki situasi tersebut. Dia menegaskan bahwa orang ini mengenal semua orang yang tepat dan cara menyelesaikan segala sesuatu. Dan saat ini, dia sedang menganggur. Jika Gloria bisa menggajinya selama durasi proyek, pasti semuanya akan berjalan jauh lebih lancar. Belum bisa baca pertanyaannya.
Oke. Ada masalah dengan anjuran ini, apa yang harus dilakukan agar mempekerjakan orang ini tetapi membayarnya bagaikan Udah dibilang B. coba ya. Kalau abang sih yang ada yang benar buat si Beb. Bukan. Salah. Coba coba ya, kalau betul abang benar ya. Mereka bisa menangani sendiri. Ingatkan bahwa jika dia dan istri ini apa? Bukan. Apa ya? C berarti. Seperti kau salah pasti deh. Aduh. Kita berdua salah ya. Gak ada yang benar. Tadi A, B, C, sekarang D. Semua orang suka memberikan sumbangan amal. Dan siapa yang tidak ingin mendukung tujuan mulia di hati klien Anda, bukan? Bagaimana mungkin hal ini melawan hukum? Namun, sumbangan untuk yayasan amal juga bisa melewati batas jika sumbangan tersebut lebih mirip sebagai imbalan untuk pelanggan daripada sumbangan altruistis. Lebih buruk lagi, yayasan amal itu mungkin tidak sama seperti apa yang dinyatakannya. Setidaknya, penyelidikan terhadap struktur dan tujuannya harus dilakukan untuk memastikan bahwa yayasan itu bukan organisasi palsu yang digunakan sebagai saluran untuk menyalurkan uang kepada pejabat pemerintah. Kita skip aja, tuh capek. Oke guys, kita akan skip dulu. Nah, ini satu lagi pasti nih. Mana ya? Bilangin, jelasin bang. Hah? Abang yang menjelaskan deh. Yang pergi dek. Kan? Yang pulang dulu ke Bandung. Nanti kesini lagi yangnya ya. Abang jadi juga mau nangis. Udah cepat nanti kira batuk. Kan?
The shearing plow case is an interesting one because it's the only decision thus far, or the only enforcement action thus far, focused on charitable giving. Shearing Plow is a healthcare company based in New Jersey. It was alleged that from 1999 to 2002, it made contributions to a Polish charity, the Castle Foundation. The shearing plow case is an SEC civil enforcement action, and in my view is a widely misunderstood case for the following reason. In that case, it was a payment of roughly $76,000 to otherwise bona fide charitable organization and foundation established for the restoration of historic castles in Poland. The SEC alleged that the president of the charity, and also the same guy, the government official, received a personal benefit from having been the one who orchestrated this giving. And so he received a personal benefit. And he, in return, steered business toward Shearing Plow. The SEC didn't charge Shearing Plow with bribery in this case. Instead, they brought an internal controls and books and records charge because the charitable contribution was improperly recorded on the company's books. I think what's important to understand is that charitable contributions are not problematic in and of themselves, and government officials have favorite charities, but if there is a nexus between a government official and a charitable contribution, that needs to be scrutinized very, very carefully by a company. Jadwal Gloria berikutnya adalah rapat dengan Menteri Dalam Negeri. Ternyata, ada proyek potensial yang bisa diajukan penawarannya, termasuk pembangkit listrik baru. Ketika Gloria membahas perinciannya dengan Menteri, beliau menyarankan agar sebagai bagian dari kesepakatan desain dan konstruksi, baik Gloria atau perusahaan yang diwakilinya bersedia memberikan sumbangan amal bagi yayasan amal pendidikan setempat yang membangun sekolah. Kebetulan, sekolah yang akan dibangun berada di lingkungan tempat menteri itu dibesarkan. Menteri itu mengatakan, beliau yakin bahwa perusahaan global besar di London ingin anak-anak miskin ini memiliki sekolah yang layak, dan Gloria harus mempertimbangkan hal ini sebagai tindakan patriotisme untuk memastikan bahwa sekolah itu dibangun. Jadi nggak bisa semua ya kalau di back. Woi. Oi. Oh, suara. Gila. Paradi. Salah lagi YouTube. Sebagai konsultan atau kontraktor pihak ketiga, Anda bukan satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas tindakan Anda. Perusahaan yang Anda wakili dan karyawannya juga dapat diminta bertanggung jawab atas tindakan Anda. Sama halnya seperti Anda diminta bertanggung jawab atas tindakan setiap asisten atau subkontraktor yang Anda pekerjakan.
Ya. Iya lagi di belakang. Cerai itu apa sih? Ceraikan. Ceraikan itu apa? Wah, ceraikan itu apa? Tuh. Gue nonton apa sih? Trendy. Buset. 40 jam. Canggih. It's clear from recent scandals that one classic bribery technique is to use a third-party intermediary, a family member or commercial agent, to hide the criminal transaction. They can be financial intermediaries, they can be third-party consultants, they can be company employees, they can be services firms, they may be witting participants in a scheme, and they may be unwitting participants in a scheme to bribe a foreign public A official. key component of an anti-bribery program is due diligence, especially on commercial intermediaries and as a part of a merger or acquisition. Find out as much as you can. Due diligence on all of your foreign partners, to some extent. The guy you're buying a can of oil from, not so much. But the sales rep that you're sending out into the field to represent your company, an extensive amount of due diligence on that person. As much due diligence as you can do, again, on your joint venture partners and on your distributors as well. I think that's very important. Rapat Gloria berikutnya berlangsung di ibu kota, tempat perusahaan yang diwakilinya sedang dalam proses membangun hotel tingkat tinggi. Gloria mendapatkan laporan tentang pembengkakan biaya. Dia mengadakan rapat dengan timnya untuk mendapatkan informasi terbaru. Dalam rapat tersebut, seorang konsultan yang dipekerjakan Gloria untuk proyek itu, yang memiliki kontak dalam pemerintah daerah, melakukan pembicaraan empat mata dengan Gloria. Dia mengaku telah mengurus masalah regulasi menjengkelkan yang menjadi penyebab semua biaya tambahan. Dia tidak menjelaskan secara terperinci. Gloria mengungkapkan penggunaan konsultan ini kepada perusahaan, dan perusahaan telah memeriksanya melalui proses uji kepatutan. Gloria tahu
bahwa konsultan itu telah melewati uji kepatutan tanpa adanya indikator mencurigakan. Namun, Gloria tidak suka implikasi komentarnya. Oh ayam. Bentar ya. Hmm, susah. Kerja yang bagus. Anda berhasil menyelamatkan pekerjaan Gloria dan juga lulus kursus ini serta memperoleh sertifikat. Selamat.
Maui ayam. Nah, ya,